Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tino Bicara. Untuk episode kali ini kita lanjutkan kembali kisah tentang Abu Nawas. Ada apa ya di kisah Abu Nawas kali ini? Kisah Abu Nawas episode kali ini berjudul Botol Ajaib. Oke, kita masuk ke ceritanya. Seperti tidak ada henti-hentinya dan tidak ada kapok-kapoknya, Baginda Raja selalu memanggil Abu Nawas. Tujuannya tidak lain ya untuk menjebak dengan berbagai pertanyaan atau mungkin bahkan tugas yang aneh-aneh tentunya. Nah, biasanya raja ini kekeh ingin mengalahkan kecerdikan Abu Nawas. Nah, untuk hari ini seperti biasa Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setibanya dia di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Naga-naganya sih itu senyuman licik. Abu Nawas disilakan duduk. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin. Tapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin kan tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh daripada angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin, kan tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Ingat ya, tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas itu menggondol sebundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi untuk membicarakannya. Kebayangkan teman-teman gimana bingungnya Abu Nawas berpikir bagaimana cara menangkap angin. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Lalu Abu Nawas pun benar-benar tidak bisa tidur, walau hanya sekejap. Mungkin ini sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Lalu ia pun berjalan dengan gontainya menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin. Nah, teman-teman juga tahu kan siapa Aladin? Nah, itu Aladin kan biasanya dengan lampu wasiatnya. Ya, betul. Abu Nawas mengingat Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Lalu ia berjingkrak kegirangan dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Kalian bisa menebak apa? Nah, kita lanjutkan dulu ceritanya. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadiran Abu Nawas ini. Nah, sampai sini juga teman-teman pasti menebak bahwa Baginda Raja pasti dengan tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. Ya,
Dengan sangat tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin?" "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri, sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjub. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau yang begitu menyengat hidung. Teman-teman bisa menebak kalau itu bau apa? "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jika kita diberikan kesulitan, maka Allah akan datangkan kemudahan di antara kesulitan itu. Ikhtiar yang selalu Abu Nawas lakukan dengan tulus selalu membuahkan hasil yang baik. Bahkan hasil itu mungkin tidak pernah orang lain pikirkan sebelumnya. Demikian kisah Abu Nawas episode kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.